Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sedia Astira dengan NIM 2330103060. Saya Fira Ramadhani dengan NIM 2330103068. Kami dari kelompok 6 yang akan membacakan materi tentang Perencanaan pengembangan program kesiswaan atau peserta didik. Dasar rencana pengembangan program kesiswaan atau peserta didik. Konsep dasar rencana pengembangan program kesiswaan atau peserta didik merupakan suatu proses pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari penerimaan hingga pelaksana dari sekolah. Manajemen kesiswaan ini merupakan usaha pengaturan terhadap peserta didik yang meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pemulihan dan perkembangan peserta didik. Manajemen kesiswaan atau manajemen peserta didik merupakan salah satu bidang operasional MPS. Manajemen kesiswaan adalah penataan atau pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari masuk hingga sampai keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolahan. Manajemen peserta didik ini adalah usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik. Ini meliputi pengelolaan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas. strategi perencanaan peserta didik. 1. Analisis kebutuhan peserta didik. 2. Penerimaan peserta didik baru. 3. Orientasi peserta didik. 4. Penetapan peserta didik. 5. Perencanaan dan pelaporan peserta didik. Fungsi dan mekanisme perencanaan peserta didik. Fungsi dari perencanaan peserta didik terdiri dari 3. Yang pertama, sebagai perumahan pelaksanaan dan pengendalian peserta didik. Yang kedua, sebagai penunjang segala kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir, sebagai alat untuk mengukur aspek kualitatif dan kuantitatif peserta didik. Mekanisme perencanaan peserta didik adalah di dalam penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan yang pertama di sekolah, baik tingkat sekolah dasar maupun tingkat perguruan tinggi. Optimalisasi kegiatan penyusunan perencanaan peserta didik. Dunia pendidikan terus berkembang sesuai perkembangan zaman dan teknologi, sehingga perubahan dan perkembangan tersebut telah sering terjadi di dunia pendidikan. Proses pendidikan harus dilakukan secara terencana dengan berbagai pemikiran yang objektif dan rasional, sehingga seluruh potensi peserta didik dapat dikembangkan secara optimal. Mengoptimalkan penyusunan perencanaan peserta didik, maka perlu kita memperhatikan beberapa hal berikut. 1. Proses perencanaan. 2. Pengorganisasian. 3. Pelaksanaan. Dan 4. Pengawasan. Nah, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.